Kita lanjutkan ayat yang ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kita lihat ada hukum bacaan apa saja di ayat yang ke-7 ini. Yang pertama, wa in nun tasjid dibaca gunnah, mendengung. Wa innahu, di sana ada dhamir hu yang harokat lomahnya itu dibalik. Itu bacaan mad sila qasira. Sekali lagi untuk mad sila ini ya, selain bertemu dengan alif maka namanya mad sila qasira, dibaca sepanjang mad tabi'i. Nanti kalau bertemu dengan alif dibaca sepanjang mad jaiz munfasil. Wa innahu ala, ainnya ala itu mad tabi'i, la sama mad tabi'i, dzalika lasyahid. La shinnya tafashi, la syahid. Ada mad tabi'i, la syahid, ada hak kasrah bertemu dengan ya, itu mad tabi'i, kemudian bertemu dengan waqaf, maka namanya mad aridi lisukun. Cuma diakhiri dengan dal, maka dalnya dibaca qalqalah kubra, la syahid. Kita latih, kita awali dengan nada datar terlebih dahulu. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nada naiknya wa innahu ala dzalika lasyahid. Nada datarnya wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang di rumah kita latih bersama-sama. Seperti biasa, hitungan ketiga dimulai secara serempak. 1, 2, 3. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nada naiknya 1, 2, 3. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Nada datarnya 1, 2, 3. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini ayat yang ke-7. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita lihat di ayat yang ke-8 ini ada hukum apa saja. Yang pertama, wa in sama nun tasydid dibaca gunnah. Kemudian wa innahu mad sila qasira, lihubbil, di sana ada al yang berharokat sukun, maka namanya idhar koma riyah. Lihubbil khay, kha-nya kha bergetar, khay. Ada kha berharokat fathah bertemu dengan ya sukun, itu bacaan matlin linnya. Lin itu lunak, jadi bunyi ya-nya dibaca
I-nya iluna. Khairi. Ri-nya ri. Ro dibaca tarkik. Tarkik itu tipis. Lihubbil khairi. Ri-nya sambil direnges ya. Ri tipis. Khairi lasyadid. Sama di ayat sebelumnya ada dal kasro, ada ya sukun, mat tobi'i bertemu dengan wakof, maka mat aridi lis sukun diakhiri dengan dal yang terletak di akhir kalimah, maka namanya kolkola kubro. Kolkola kubro. Kita latih ayat yang ke-8. Nada datar terlebih dahulu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nada naiknya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nada datarnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Yang di rumah kita latih bersama-sama nada datar terlebih dahulu. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nada naiknya 1, 2, 3. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nada datarnya 1, 2, 3. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Terus kita lanjutkan ayat yang ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kita lihat ada hukum bacaan apa saja di dalamnya. Yang pertama di afala ada mat tabi'i, ya'lamu idza sama mat tabi'i di idza. Bu'thira, ro-nya berharokat fathah, maka ro dibaca tafkhim, tebal. Bu'thira ma, mat tabi'i fil tu. Fil ada al-ta'rif yang terbaca jelas alnya, maka namanya izhar koma ria. Fil qubur. Kuburi dibaca kubur. Di sana ada ma tabi'i bertemu dengan wakof, maka namanya bacaan mat aridi lisukun diakhiri dengan ro yang dipaksakan berharokat sukun, maka ro-nya dibaca ro tafkhim, karena sebelum ro sukun ada waw sukun. Huruf di dhamma bertemu dengan waw sukun, makanya ro-nya dibaca ro, dibaca tafkhim. Kita latih bersama-sama. Kita mulai dengan nada datar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nada naiknya afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nada datarnya
afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Yang di rumah kita latih bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nada naiknya 1, 2, 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Nada datarnya 1, 2, 3. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ayat berikutnya ayat yang ke-10. Wa husila ma fis sudur. Ada hukum apa saja di ayat ke-10 ini? Yang pertama di wahusila enggak ada. Kemudian ma di sana ada mat tobi'i, fis ada alif lam yang tidak terbaca, bukan fil sudur tapi nah ini kalau ditulis tulisan Latin Indonesia jadi fil sudur, tapi kalau memahami bacaan tajwidnya maka alif lam yang bertemu dengan shod, maka alif lamnya tidak terbaca, dimasukkan ke dalam huruf shod, ditandai dengan tasdid kalau di dalam Al-Quran. Makanya namanya bacaan idgham syamsiyah fis sudur. Sejarahnya mengapa kok disebut dengan Qomariyah sama Syamsiyah ya? Jadi biar yang di rumah paham bahwa ada tiga benda yang diumamakan dalam bacaan ini ya. Yang pertama itu alif lam. Alif lam itu diumpamakan seperti an-najmun, an-najmu atau najmun, bintang ya, diumpamakan bintang. Kemudian huruf-huruf seperti ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, kemudian nun, itu semuanya termasuk golongan syamsiyah. Sementara seperti huruf ba, kemudian huruf jim, ha, kho, kemudian fa, qaf, kaf dan seterusnya itu digolongkan termasuk dalam golongan huruf-huruf qomariyah, huruf qomariyah. Jadi ada huruf yang digolongkan huruf syamsiyah dan ada yang digolongkan huruf qomariyah. Lah, qomariyah itu artinya bulan, syamsiyah itu artinya matahari. Lah, pemahamannya kalau siang hari ada matahari, maka bintangnya itu tidak kelihatan. Bintangnya tidak kelihatan. Tapi sebaliknya kalau di malam hari, maka ada bulan, ada bintang. Jadi bulan dan bintang saling memperindah. Langit tidak akan terasa indah kalau tidak ada bulan dan bintang. Artinya bahwa kalau ada huruf atau al-ta'rif yang bertemu dengan huruf-huruf yang digolongkan dengan golongan qomariyah, maka alnya terbaca jelas, bintangnya kelihatan jelas, seperti yang kita bahas sebelumnya, seperti wal a di sana lamnya jelas, kemudian fal mu di sana juga lamnya jelas, fal muhi lamnya jelas. Terus perhatikan yang wahusila ma fis sudurani,
alnya langsung masuk ke dalam sod. Nah, huruf sod termasuk huruf syamsiyah, sehingga bintang itu kalau ketemu matahari maka bintangnya tidak kelihatan. Itu filosofinya mengapa ada istilah huruf-huruf komariah dan huruf-huruf syamsiyah. Mengapa alnya kelihatan jelas dan mengapa alnya tidak terbaca. Itu sejarah atau filosofinya untuk mempermudah istilah komariah sama syamsiyah seperti itu. Lah, ciri-ciri dari idgham syamsiyah itu pasti dengan tasydid. Tasydid itu dimasukkan. Tapi sebaliknya kalau sukun itu pasti dibaca jelas. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Karena nggak ada visualisasinya, cuma sekedar ngomong, mudah-mudahan aja diberi pemahaman. Kemudian yang fis sudur itu sama, suduri dibaca sudur, itu ada mat tobi'i bertemu dengan wakof maka namanya mat aridi lisukun. Kemudian roknya dibaca rok, dibaca tafkhim, tebal, fis sudur. Kita latih bersama-sama. Wa husila ma fis sudur. Nada naiknya wa husila ma fis sudur. Nada datarnya wa husila ma fis sudur. Yang di rumah bisa dilatih bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai 1, 2, 3. Wa husila ma fis sudur. Nada naiknya 1, 2, 3. Wa husila ma fis sudur. Nada datarnya 1, 2, 3. Wa husila ma fis sudur. Yang terakhir ayat yang ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kita lihat ada hukum bacaan apa saja di dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-11 ini. Yang pertama di inna, nun tasydid dibaca gunnah, mendengung rabbahum. Di sana ada mim sukun bertemu dengan ba. Saya ingatkan bacaan mim sukun itu ada 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi, kemudian ada idgham mimi atau idgham mutamatsilah. Nah, cara mengingatkannya, cara mempermudah untuk membedakan, yang perlu diingat cuma 2 huruf saja ya. 2 huruf saja. Yang pertama, kalau ada mim sukun bertemu dengan ba. Kalau bertemu dengan ba itu pasti namanya bacaan ikhfa syafawi. Kemudian kalau bertemu dengan huruf mim itu sendiri maka namanya idgham mimi atau idgham mislen. Lah, selain bertemu dari kedua huruf tersebut maka pasti namanya idhar syafawi. Nah, termasuk di sini ya. Yang pertama robbahum bi. Di sana ada mim sukun dengan ba, namanya bacaan ikhfa syafawi. Kemudian di depannya ada robbahum bihim. Ya, di sana ada mim sukun bertemu dengan ya, maka mimnya dibaca jelas di bibir. Rabbahum bihim
Yauma, yaunya bacaan matlin, dibaca lunak, bunyi wawunya yau. Nah, cocok ya, yauma izil ada kasrotain bertemu dengan lam, maka bukan yauma izin la khabir, tapi yauma izil, namanya bacaan idgham bila gunnah, dimasukkan dengan tidak mendengung. Yauma idzil la khabir, la khabir. Itu ada bir, di sana ada mat tobi'i bertemu dengan waqaf, maka namanya mat aridi lisukun dibaca 5 harakat, la khabir. Kemudian roknya, rok sebelum rok sukun ada ya sukun, maka wajib dibaca rok, dibaca tarqiq tipis, la khabir, sambil direngas ya, la khabir, bukan la khabir, la khabir, roknya dibaca tarqiq tipis. Kita latih ayat yang terakhir di surat Al-Adiyat ini dengan nada datar terlebih dahulu. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nada naiknya inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nada datarnya inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Yang di rumah kita latih ayat yang terakhir ini. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Nada naiknya 1, 2, 3. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Terakhir nada datar hitungan ketiga bersama-sama, 1, 2, 3. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir.